Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Baik yang berada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam gedung gereja saat ini. Dalam semangat persekutuan kasih Tuhan, ibadah yang akan kita lakukan saat ini kiranya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita dan kita dapat meneruskan kepada sesama. Pelayan firman pada ibadah malam hari ini akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat yang baru, Bapak Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi, memuji dan memuliakan namanya. Kita melakukan Kidung Gita Bakti 300 bait 1. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang Maha Suci atas kasih Tuhan yang selalu setia menjaga dan menolong kami dalam perjalanan hidup sampai saat ini. Kami menyadari kekurangan dan kelemahan kami, sehingga terkadang kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan berkenan mengampuni kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di dalamnya kami menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati setiap keluarga kami, orang tua, anak-anak dan cucu-cucu. Berkati para pelayan yang melayani saat ini. Biarlah ibadah kami ini berkenan untuk mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 hingga ke-8 yang akan kita baca secara berbalasan. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak akan takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 1 bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala-galanya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung abang, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala-galanya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Ada dunia ikutlah, angkat suara menyanyi bernamar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala-galanya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur menghadap hadirat-Mu yang kudus. Engkau telah menghimpun kami dalam satu ibadah keluarga. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai opa-oma, kami datang sujud berhimpun di sekitar firman-Mu di dalam ibadah keluarga ini. Kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus. Karuniakanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti dan menghayati akan firman-Mu untuk kami pegang, lakukan di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacakan firman ini bagi kita semua. 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai ayat 11 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau."
rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuknya? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, maka Zedekia bin Kena'ana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Sampai di situ bacaan Alkitab. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang beribadah di rumah maupun di gedung gereja, selamat malam. Hari ini ya hari pertama bagi saya melayani sebagai ketua majelis jemaat, sebagai pendeta di GPIB Jemaat Koinonia. Setelah hari Minggu kemarin telah dilaksanakan ibadah utus sambut dengan pendeta Mince Windra Manahutu. Ya, hari ini kita beribadah secara rekaman. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, judul atau tema khotbah pada malam hari ini,
Jangan andalkan kekuatanmu. Bu Bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa kita adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus telah menciptakan kita secara baru sebagai umat-Nya. Dan hanya kepadanya saja kita menyembah. Kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengerjakan keselamatan kita. Nah, sebagai ciptaan baru, sebagai umat Tuhan, kita selalu diajar untuk belajar melalui firman Tuhan. Kita diajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun seringkali bahwa orang lebih senang mendengarkan perkataan yang baik saja, yaitu lumrah. Kalau perkataan tentang dirinya tidak baik, negatif, tentu ia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan. Ya, kalau kita melakukan hal yang baik, tentu orang akan membicarakan kebaikan kita. Tapi kalau kita melakukan, sebaliknya melakukan yang jahat, ya tentu juga orang akan membicarakan perlakuan atau perbuatan jahat yang kita lakukan. Sebagai orang beriman, kita belajar firman Tuhan melalui kehidupan orang beriman juga di masa lalu. Kehidupan umat Tuhan di masa lalu, khususnya melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan raja-raja. Di dalam bacaan Alkitab ini kita membaca Raja Yosafat dan Raja Ahab. Siapa mereka? Yosafat ini Raja Israel bagian selatan, ibu kotanya Yerusalem. Sedangkan Ahab ini Raja Kerajaan Israel bagian utara, ibu kotanya Samaria. Ya, sejak Salomo terpecah dua kerajaan Israel. Di masa Saul, di masa Daud masih satu. Tapi setelah Salomo terpisah menjadi dua kerajaan. Di Alkitab Perjanjian Lama biasa disebut kerajaan Israel yang selatan itu disebut Yehuda saja. Kalau kerajaan Israel yang utara itu disebut Israel. Nah, mereka ini ya tentu bersaudara. Kerajaan Israel bagian utara, ya bagian utara itu ada 10 suku, sedangkan yang bagian selatan cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Ibu kotanya Yerusalem. Nah, di dalam bacaan Alkitab kita ini, Raja Israel Selatan Yosafat, dia dengan Raja Ahab ini bertemu, yang kebetulan pada waktu itu mereka sudah menjadi besan. Menjadi besan oleh karena anaknya Yosafat, yakni yang bernama Yoram, dan anaknya Raja Ahab yang bernama Atalia. Ini kemudian mereka kawin sehingga ya orang tuanya menjadi besan. Kita bisa baca itu di kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja 8 ayat 18 tentang perkawinan anak mereka. Nah, dalam pertemuan tersebut, pertemuan 2 raja ini, kemudian mereka berbincang-bincang sampai kepada satu masalah, yaitu tentang tanah yang direbut oleh kerajaan Aram, yakni Ramot Gilead. Jadi Ramot Gilead ini sebenarnya tanah Israel utara, tapi dalam peperangan direbut oleh kerajaan Aram menjadi milik mereka. Lalu Raja Israel utara ini Ahab mengajak Raja Yosafat untuk merebut kembali tanah tersebut, Ramot Gilead. Ya, Raja Yosafat diceritakan ia setuju saja dengan ide dari Raja Ahab. Tetapi satu syarat yang dikemukakan oleh Raja Yosafat, supaya mereka mencari tahu firman Tuhan. Maksudnya mencari tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini menjadi kunci. Mencari tahu firman Tuhan. Itu syarat yang diberikan oleh Raja Yosafat.
Bu Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca riwayat Raja Yosafat itu tertulis di kitab Perjanjian Lama. Lebih lengkapnya memang riwayatnya itu ada di kitab Raja-Raja, di kitab 1 Raja-Raja, ya, tentang Raja Yosafat di 1 Raja-Raja pasal 22 ada catatan penting tentang raja ini. Di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 43 catatan tentang Raja Yosafat disebutkan, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu catatan sejarah. Jadi bangsa Israel, raja-rajanya itu punya catatan. Patokannya kehendak Tuhan. Apakah raja ini melakukan apa yang benar atau apa yang jahat? Nah, itu catatan Raja Yosafat, ia melakukan apa yang benar. Bagaimana dengan Raja Ahab? Raja Ahab juga ada catatannya. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 20 ayat 30 ada catatan tentang Raja Ahab. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 menulis demikian, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ya. Raja Israel utara yang bernama Ahab ini dalam catatan sejarah bahwa dia raja yang jahat. Seringkali ia melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebaliknya Raja Yosafat itu raja yang benar, yang memegang jalan hidup yang ditetapkan, diletakkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Raja Yosafat meminta sebelum mereka melakukan sebuah keputusan, mengambil tindakan, cari tahu dulu apa kehendak Tuhan, apa firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, memang kemudian diceritakan bahwa Raja Ahab memanggil 400 nabi. Tapi nabi ini nabi apa ya? Sampai banyak begini, sampai 400. Jadi di zaman kerajaan Israel dulu memang raja mempunyai hak untuk mengangkat nabi-nabi, namanya nabi-nabi kultis. Nabi-nabi yang diangkat oleh raja untuk melayani kerajaan, untuk melayani permintaan raja, kehendak raja. Ya, karena yang angkat raja, nabi-nabi ini ya disebut nabi-nabi kultis yang melaksanakan peribadahan. Mereka semua sepakat mengatakan kepada raja sesuai apa yang dikehendaki raja, bahwa Tuhan akan menyertai Ahab di dalam rencananya untuk merebut atau menyerang Ramot Gilead. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya baik ya, bahwa mereka harus mengetahui, mencari tahu, meminta apa yang Tuhan kehendaki. Kita sebagai umat perjanjian baru pun selalu diingatkan untuk dekat dengan Tuhan, untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Kita beruntung hidup di masa sekarang. Kita memiliki Alkitab, memiliki kitab suci. Setiap keluarga harus memiliki Alkitab. Bahkan setiap pribadi, setiap orang, kita memiliki Alkitab masing-masing. Di masa perjanjian lama tidak ada. Tidak semua orang punya kitab suci. Ya, kitab suci waktu itu yang ada baru kitab-kitab Taurat. Apa yang disampaikan oleh Musa, kemudian itu ditulis, dan kita jangan bayangkan zaman itu kayak zaman sekarang, sudah penerbitan sudah ada, penulisan sudah ada, tidak.
Orang tua harus menyampaikan firman Tuhan. Mereka harus menghafalkan, kemudian menyampaikan kepada anak-anaknya turun-temurun. Menjadi kewajiban orang tua mengajarkan firman Tuhan. Utamanya hukum Taurat, kitab-kitab Taurat. Apalagi pada zaman raja-raja. Bahwa mereka cuma punya pegangan, biasanya hanya mereka yang berada di bait Allah yang memiliki. Di bait Allah itu ada perpustakaannya memang, tapi bukan seperti perpustakaan zaman sekarang. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, mereka harus bertanya. Nah, karena itu diperlukan para nabi. Apa kehendak Tuhan? Mereka bertanya kepada nabi dan nabi yang bertanya kepada Tuhan. Nabi itu menjadi penyambung lidah Tuhan. Tetapi kalau nabi-nabinya nabi-nabi palsu, memang yang diangkat untuk melayani kehendak kemauan raja, belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Ya kalau kita baca selanjutnya memang Raja Yosafat tidak puas sama 400 nabi ini. Masih ada nabi lain enggak? Ternyata ada. Yang namanya Mika. Nabi Mika yang kemudian menyampaikan. Pertama dia sampaikan memang yang baik, tapi akhirnya dia nyatakan, sampaikan bahwa kalau mereka menyerang Ramot Gilead, mereka akan tercerai berai. Seperti kambing domba, tidak ada gembalanya. Jadi mengetahui firman Tuhan bagi umat Tuhan itu memang pokok, itu memang penting, tidak bisa tidak. Dan itulah yang menjadi pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita. Di dalam kehidupan keluarga kita, firman Tuhan itu memang harus ditaburkan. Kalau pada masa umat perjanjian lama itu memang menjadi tanggung jawab orang tua untuk menyampaikan kepada anaknya, bangun tidur, mau tidur, di mana mereka berada ada kesempatan harus diajarkan firman Tuhan. Nah, bagi kita yang hidup di masa sekarang, itu memang menjadi kewajiban kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan yang tertulis ada pada kita, telah tercatat. Karenanya memang kita harus selalu mau membaca. Kita harus mau merenungkannya. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Ya kalau ilustrasinya seperti makanan. Tiap hari kita harus makan. Apa yang kita makan ya makan saja. Kadang-kadang kita tidak bisa hafal hari Senin kita makan apa. Hari Selasa lalu kita makan apa. Kita tidak ingat. Tetapi ketika kita sudah memakannya itu menjadi kekuatan di dalam tubuh kita. Bahkan menjadi kesehatan di dalam tubuh kita. Firman Tuhan pun demikian. Ketika kita hari lepas hari membaca firman Tuhan melalui renungan-renungan panduan dari ya sebagai GPIB kita punya Sabda Bina Umat. Kita membacanya. Kita tidak bisa menghafalnya. Firman Tuhan yang kita baca. Tetapi itu menjadi kekuatan di dalam rohani kita dan di dalam roh kita. Sehingga kita tahu sebenarnya di dalam hidup kita apa kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan itu sudah seringkali kita dengar. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkannya kepada kita. Untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita dengar, untuk kita pegang, untuk kita lakukan. Namun ada satu hal lagi. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apa yang akan terjadi di masa depan kita. Karenanya kita tetap harus menaikkan doa. Berdoa, mohon kekuatan, mohon bimbingan Tuhan. Roh Kudus yang telah dicurahkan, itulah yang menuntun kita. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri janjikan ketika ia terangkat ke sorga. Ia katakan, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman.
sampai pada kedatangan Yesus kembali. Penyertaan Tuhan itu lewat kuasanya, kuasa Roh Kudus. Karena itulah kita selalu berdoa. Diajar untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan. Hidup yang kita jalani tidak semuanya kita bisa kuasai. Memang Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita, seperti juga Raja Yosafat, Raja Ahab diberikan berkat-berkat, diberikan kemampuan, kekuatan. Tetapi mereka tetap harus bertanya kepada Tuhan untuk masa depan mereka. Tuhan juga sudah menganugerahkan kepada kita banyak karunia, talenta. Apa yang Tuhan anugerahkan itu untuk kita jalani, supaya hidup kita menjadi berkat. Namun toh tetap kita harus memohon Tuhan yang memimpin kehidupan kita, menguatkan kita, menolong kita dengan kuasanya, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan untuk menyertai kita. Karena Kristus telah naik ke sorga, tetapi kuasa Rohnya telah dicurahkan untuk menuntun umatnya. Sebagai gereja, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, Prapaskah kelima. 5 minggu lagi kita memperingati Paskah, kebangkitan Yesus, kemenangan Kristus dari maut yang dianugerahkan untuk kita. Di minggu Prapaskah kita diingatkan untuk mengenang apa yang Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita, dia harus mengorbankan nyawanya. Nyawa ganti nyawa. Nyawa kita yang sudah digadaikan karena dosa. Upah dosa cuma satu, maut. Nyawa kita sudah tergadai karena dosa. Tapi Kristus mau menggantikannya. Nyawa ganti nyawa. Ia mau menggantikan. Nyawa kita ditebusnya tidak dengan emas dan perak, tapi dengan nyawanya. Dan itu harus dikerjakan dengan kesengsaraan yang harus diterima Kristus. Jadi tidak murah sebenarnya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari kuasa maut. Kita diingatkan di minggu-minggu Prapaskah akan pengorbanan Kristus. Dan Tuhan menghendaki, firman Tuhan menghendaki untuk kita hidup dengan benar, dalam arti hidup seperti Yosafat. Dia melakukan apa yang benar, hingga catatannya, kehidupannya sebagai raja tertulis di Alkitab. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tentu kita ingin juga kehidupan kita di dunia ini tercatat seperti itu. Hidup dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar adalah dengan berpedoman pada firman Tuhan. Apa yang kita dengar, tidak hanya kita dengar, tapi kita mau pegang untuk kita lakukan sebagai orang beriman. Dan itulah ungkapan terima kasih kita, ungkapan syukur kita. Tuhan sudah kerjakan keselamatan kita. Sebagai rasa syukur, terima kasih Tuhan, kita mau menjadikan hidup kita, hidup yang sudah dibaharui Yesus, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu-minggu Prapaskah kita tetap mengenang dan mengingat Tuhan Yesus sudah kerjakan keselamatan kita. Mari kita memegang firman-Nya, kita lakukan firman-Nya, supaya hidup kita juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita angkat pujian menyanyikan Kidung Jemaat 178.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Melalui firman yang telah ditaburkan, kami diingatkan lagi sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, untuk kami menjalani kehidupan ini dengan tetap berpegang pada firman Tuhan, dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang apapun yang kami alami. Tuhan, kuatkanlah kami agar di dalam kami menjalani kehidupan ini, kehidupan keluarga kami maupun pribadi, kami tetap mau mengingat firman Tuhan. Kami tetap mau menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Ya Bapa, kami membawa pergumulan-pergumulan kami bagi bangsa dunia. Tuhan, buka jalan kiranya bagi perdamaian dunia, khususnya pertikaian yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina, juga negara-negara lain yang berada di dalam ketegangan. Tuhan, buka jalan bagi perdamaian. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan berkati agar bangsa kami dapat membangun kembali pasca pandemi COVID-19. Tuhan berkati pemerintah, berkati Bapak Presiden dan Kabinet di dalam memimpin bangsa ini. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati baik PGI di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, agar tetap gereja-gereja Tuhan menjadi berkat. Kami berdoa bagi gereja GPIB, Tuhan berkati majelis sinode, juga BP Mupol Jakarta Timur di dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan di wilayah Mupol Jakarta Timur. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan GPIB Jemaat Koinonia Jakarta. Tuhan berkati persekutuan, pelayanan serta kesaksian jemaat ini. Ya Bapa, berkati setiap keluarga, para suami istri, ibu bapa, opa oma, para janda duda di dalam memimpin kehidupan keluarga. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar damai sejahtera Tuhan, Shalom Tuhan tetap ada dan terpelihara dalam kehidupan keluarga. Pergumulan-pergumulan kehidupan rumah tangga, kehidupan perkawinan, kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Seraya memohon Roh Kudus menolong dan membukakan jalan keluar bagi pergumulan-pergumulan kehidupan rumah tangga maupun keluarga. Ialah Bapa di dalam surga, bagi mereka yang terpapar sehingga kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Mereka yang mempunyai usaha-usaha, Tuhan berkati. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan, Tuhan berkati, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Ya Bapa Surgawi, kami membawa anak-anak di dalam pendidikan mereka. Tuhan memberikan pandaian kecerdasan. Anak-anak di dalam pertumbuhan mereka, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena sakit yang diderita, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mohon berkat pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Berkati pengobatan, makanan, minuman, serta perawatan mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Penatua Tri Purwadi, Ibu Dece Senewe Koyongian, Penatua Margareta Mari Waraka Tumbuhan, Bapak Jo Mengsoy. Kami doakan Ibu Ivon Lisa Yonathans. Kami doakan Ibu Treasure Sausilawane, Bapak Arthur Harman, Ibu Rosani Harman, Ibu Wiwi Sudarwati Ora. Mendoakan Bapak Reza di Ora, Bapak Raja Olawan Purba,
Bapak Marudin Guntur Sinaga, Bapak Samto, Bapak Franz John Topa, Saudari Angelina Ruth Francisca Topa, Bapak Agustinus Boka, Ibu Lili, Saudara Febrianto. Kami doakan Bapak Glenn Bernardus, Ibu Yeni Papilaya, Diaken Leni Sihaya, Bapak Roy Nanlohi, Ibu Eli Murtianingsi Sunloy, Bapak Martin Palimbong, Bapak Agustinus Risamasu. Kami doakan Ibu Rosalin Manuputi, Saudara Stepanus Piris, Bapak Purwanto, Ibu Sulastini Peters, Bapak Novianto Isbandi, Ibu Yohana Magdalena Isbandi, Ibu Sulyanti Raja Guguk. Kami doakan Bapak Max Masengi, Bapak Toman Sidabutar, Ibu Susan Irana Peters. Tuhan memberkati mereka untuk kesembuhan mereka, kekuatan mereka. Terima kasih ya Bapa. Tiliklah kami masing-masing, pergumulan-pergumulan kami secara pribadi dan pergumulan keluarga kami. Kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon Roh Kudus menolong, membukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Inilah doa kami, doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati jemaat dan persembahannya. Jemaat, kita menyanyi Kidung Jemaat 302. Juru selamatku.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat, Tuhan yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk selalu menolong sesama manusia. Terimalah persembahan kami serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita akan mendengarkan intisari Warta Jemaat Rabu 23 Maret 2022. Majelis dan Jemaat GPB Koinonia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Yakob yang telah memimpin ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta di dalam keluarga dan juga pelayanannya. Demikian juga untuk para petugas, organis, pemandu lagu, tim Koinonia Digital Ministry, dan Satgas. Terima kasih atas pelayanannya pada malam hari ini. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Bila tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, rencananya di GPB Koinonia Jakarta Timur akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah anggota warga Jemaat Sektor Pelayanan 2 pada hari Sabtu tanggal 26 Maret pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat antara Saudara Taufan Rahardian dengan Saudari Winnie Evelyn Parengkuan. Pastoral hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Diharapkan kehadiran seluruh majelis yang bertugas, calon pengantin, orang tua, dan saksi dengan membawa Alkitab. Yang berikut dihimbau kepada seluruh warga Jemaat GPB Koinonia demi memutus rantai penyebaran COVID, maka mohon memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Demikian warta jemaat, warta selengkapnya dapat Bapak Ibu dapat membacanya di dalam My GPB Koinonia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tetaplah membaca firman Tuhan, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Sebelum kita menerima berkat, kita angkat pujian menyanyikan lagu Keluar dari Kaum. Serahkan dirimu
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian malam ini dan selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan memberkati.